Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Berita Daerah dalam Bahasa Minang, Sari Berita Utama. Selamat siang Nusantara Pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan pasca 5 tahun diguncang gempa bumi, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat akan segera direhabilitasi. Pemko Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2024. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dosa anak pandanga, pasca 5 tahun diguncang gempa bumi, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat akan segera direhabilitasi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat akan segera dilaksanakan setelah hampir 5 tahun mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2022. Hal itu disampaikan Dirwansyah usai melakukan survei Basamo tim dari Dinas Pekerjaan Umum Jo Penataan Ruang Pasaman Barat. Dirwansyah menuturkan bahwa sabalunnya berdasarkan hasil rapat dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto, dan alokasi rehabilitasi gedung dan awalnya 3 miliar rupiah kini dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Ketua DPRD Pasaman Barat menerangkan tim perencanaan Dinas PUPR Pasaman Barat alam melakukan peninjauan langsung ke sejumlah bagian gedung dan mengalami kerusakan. Dirwansyah mengakui penambahan anggaran dilakukan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal, mengembalikan fungsi gedung Dewan sebagai pusat kegiatan legislatif daerah. Ini akan dibangun alias direhab, Pak. Jadi kita sudah menyediakan anggaran lebih kurang, sudah disepakati sama pemerintah atau bupati. Keputusan kemarin dirubah dari 3M menjadi 5M. Insya Allah akan kita segerakan untuk kerehaban lagi. Ini kita belajar bersama Dinas PU juga, perencanaan juga. Survei ini dari pagi 24 jam, ada 2 jam untuk survei karena ada 3 lantai yang akan direhab itu. Sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan lah. Yang pastinya yang di luar ini atap, cat, atau ruang bamus, ruang paripurna, dan pimpinan. Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan dengan anggaran sagadang 5 miliar rupiah nan ala disiapkan pada APBD 2026. Rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat diaroan dapat mengembalikan fungsi bangunan secara maksimal setelah bertahun-tahun terdampak bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Sebanyak 100 Pedunsanak Pandangan. Untuk berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam mulai melakukan perbaikan 20 ruas jalan mengalami rusak dampak bencana hidrometeorologi dengan dana 50,46 miliar rupiah sehingga manfaatnya lebih capek dirasakan masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Agam Ofrizon mengatakan percepatan perbaikan jalanko berdasarkan instruksi dari Bupati Agam kepada seluruh jajaran terkait untuk mempercepat proses persiapan pembangunan infrastruktur jalan dan didanai melalui TKD agar manfaatnya lebih capek dirasakan masyarakat. Ofrizon menghimbau masyarakat untuk memberikan dukungan dan bersabar apabila selama proses pembangunan terjadi gangguan sementara seperti pengalihan arus lalu lintas,
perlambatan perjalanan maupun aktivitas alat bare di sekitar lokasi pekerjaan. Pemko Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas K33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2020 berikut 2045. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggara upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas K33 tingkat kota di halaman kantor wali kota sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku Inspektur Upacara membacakan naskah pidato resmi Menteri dan menyoroti tantangan era perubahan global dan bergerak cepat. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital juga pergeseran nilai sosial kiniko sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, pemerintah Kota Payakumbuh mengajak sedolah lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh 3 pilar pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan dan berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya, pilar kedua juga ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi dan tangguh. Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, mari perbaharui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang megah tidak akan bermakna tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang bermoral dan bermental baja. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak sedolah pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari sedolah kebijakan publik demi mewujudkan visi Gadang Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan. Dunsana Pandangan, peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas K33 tahun 2026 menjadi momentum strategis bagi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bukit Tinggi untuk mengingatkan kembali peran penting keluarga sebagai fondasi strategis utama pembangunan bangsa. Kepala Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi Nanang Rukmana dalam sambutannya mengusung semangat bertajuk Ayah Wajib Hadir. Nanang Rukmana menambahkan tema kode dipilih agar indah hanya menjadi seruan semata, melainkan ajakan nyata bagi setiap kepala keluarga untuk memahami makna kehadiran dan sesungguhnya kehadiran ayah tidak diukur dari keberadaan fisik saja, melainkan keterlibatan penuh secara emosional, mental, serta spiritual dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Danrem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarnos SAPMM puji konektivitas kewilayahan Makodim 0304 Agam. Berikut laporan Joni Marbeta. Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan. Komandan Resor Militer Danrem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan dan alah dibangun Makodim 030 Ampek Agam saat melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan pada 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja itu disambut langsung di Dandim 030 Ampek Agam Letkol Infanteri Slamet Dwi Santoso SIP serta jajaran kegiatan dan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 030 Ampek Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno SAPMM menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Kodim 030 Ampek Agam dan dinilai sukses menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Makodim 030 Ampek Agam dan membawahi Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi itu. Menurutnya pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 030 Ampek Agam adalah berjalan secara baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI jo pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah itu. Dan Danrem 032
Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno Nanjuo merupakan Abitrium 1997 dari Kesatuan Infanteri itu sekaligus merupakan Rangsumando Padang Jopang Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat nan beristrian Kolonel CAC Dr. Kandidat Fasda Wina SSM Hum Penjalehan TNI Angkatan Darat juga alam membantu Satgas Konektivitas Wilayah nan dipimpin Kasat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia dan dirinya menilai implementasi program itu di Makodim 0308 Agam adalah menunjukkan hasil nan positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih. Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan Kasat. Seperti apa Anda melihat Kodim 0308 Agam? Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek, harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan. Selain itu Danrem 032 Wirabraja menginginkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan dirinya berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri jo sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali asih kepada keluarga prajurit yang sedang mengalami pengobatan. Dan jo tadi malam Danrem 032 Wirabraja beserta rombongan mengikuti acara ramah tamah dan berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balok dan dihadiri langsung Bupati Penny Warles sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerajo di wilayah Makodim 0308 Agam dan Juo dan Rem 032 Wirabraja Hariko mengunjungi Yonif TP 897 Singgalang di Lubuk Basuang, Kabupaten Agam. Joni Marbeta mengabat untuk berita Raminang pada siang Hariko. Nusana Padang, pemerintah Kota Padang tarui memperkuat perlindungan sosial bagi anak yatim dan warga lanjut usia melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Padang Fadli Amran ketika mengunjungi Yayasan Berkah Amal Salih di Perum Mitra Utama, Kelurahan Banuaran dan 20, Kecamatan Lubuk Begaluang. Dalam kunjungan itu, Fadli Amran menyerahkan bantuan bare kepada 62 anak yatim yang merupakan donasi dari Yayasan My Care, serta menyerahkan penghargaan Yatim Fest Jo mengalungkan tanda peserta kepada 25 peserta baru Sekolah Lansia Standar 1 dan 25 peserta Sekolah Lansia Standar 2 sebagai tanda dimulainya kegiatan belajar. Fadli Amran mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk BKKBN, organisasi sosial dan dunia usaha untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak yatim, kaum duafa, serta warga lanjut usia. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang salurkan 231,2 juta dana zakat untuk 133 KK. Berikut laporan Nofri. Sebanyak 133 kapal keluarga KK menerima manfaat dana zakat sebesar 231,2 juta rupiah yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang melalui program Padang Panjang Makmur Cerdas Sehat 100 Peduli Tahap 2. Penyaluran bantuan berlangsung di Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Baru-Baruko. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang Samsuarni mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari para muzaki dan mempercayakan zakatnya kepada Basnas untuk ditaruhkan kepada masyarakat dan berhak menerima. Dirinya juga mengajak masyarakat dan Allah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat melalui Basnas agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat dan membutuhkan. Pertama kita ajak muzaki dulu. Kita sangat berharap para muzaki kita khususnya di Kota Padang Panjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan penyaluran, dikelola secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat. Kedua, kepada para mustahik, manfaatkanlah bantuan dari muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin.
mungkin. Sesuaikan dengan peruntukan, jangan disalahgunakan, karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat. Samsorni Jo menyebut pada penyaluran tahap 2 ko, program Perang Panjang Makmur menjadi program dengan alokasi terbesar, yakni 167,2 juta rupiah, dan diberikan kepada 95 kakak untuk bantuan modal usaha. Sementara program Perang Panjang Cerdas menyalurkan bantuan pendidikan sebesar 50,25 juta rupiah kepada 26 kakak. Selain itu, Samsorni juga menyebut program Perang Panjang Sehat menyalurkan bantuan 10,5 juta rupiah kepada 8 kakak. Dilanjutkan, program Perang Panjang Peduli memberikan bantuan sebanyak 3,25 juta rupiah kepada 4 kakak. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Dunsana dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.